Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Matan Jurumiyah karya Imam Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk di pembahasan terakhir dari nawasikh. Terakhir dari yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Setelah itu kita akan masuk di tawabi'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dhanna wa akhawatuha. Dhanna dan saudari-saudarinya. Dhanna dan saudari-saudarinya. Tugasnya sudah kita tahu sebelumnya. Sekarang lagi dikasih tahu. Jadi ini mudah. Fa inna wa qala, beliau berkata, wa amma dhanantu wa akhwatuha. Adapun dhanantu dan saudari-saudarinya. Fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Maka sesungguhnya dia menasab mubtada dan khobar ala annahuma maf'ulani laha. Di atas dasar bahwasanya dia keduanya adalah sebagai maf'ulnya dhanna dan saudari-saudarinya. Laha kembali ke dhanna dan saudari-saudarinya. Jadi antum i'rab itu mubtada jadi maf'ul awal. Khobar jadi maf'ul tsani. Paham kan? Antum i'rab itu mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tsani. Jadi tidak sama lagi, tidak sama dengan i'rabnya kana. Tidak sama dengan i'rabnya inna. Kalau kana antum bilang isim kana. Khobarnya jadi khobar kana. Inna mubtada jadi isim inna. Khobar jadi khobar inna. Kalau ini tidak. Mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tsani. Dipahami ini? Ini i'rabnya. Wahya dia adalah yaitu dhanna dan teman-temannya. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa taqattu wa ja'altu wa sami'tu. Dan ana ingatkan, ndak harus tu. Jangan sampai antum hafal, oh kalau dhanantu tu baru. Bukan. Boleh dhananta, dhananti. Bahkan boleh tu diganti dengan Muhammad. Paham kan? Tapi nanti di buku ke berikutnya baru akan lebih ditegaskan itu. Jadi nanti itu tidak harus tu. Jadi ini untuk kabar awal dulu. Anak katakan sama antum, tidak harus tu. Boleh ta. Bahkan boleh wau. Kan ini fi'il. Fi'il ini boleh ditasrif. Dhanna. Dhanna itu boleh antum tasrif. Dhanna, dhanna, dhannu. Dhannat, dhannata. Dhonanna, dhonanta, dhonantuma, dhonantum. Dhonanti, dhonantuma, dhonantunna. Dhonantu, dhonanna. Dipahami ini? Boleh tasrif. Semuanya bisa itu. Iya. Nanti kenapa harus ada tu, ta, ti itu? Nanti ada syarat amalannya. Tapi tidak di buku ini. Syarat amalannya itu nanti di buku setelah ini. Insya Allah. Nanti kita akan jumpai syarat amalannya ini dhanna. Ada perkataan dari Al-Hattab nanti. Pengarang Mutammimah. Yang membuat kita lebih jelas tentang amalannya ini. Iya, dhanna dan saudari-saudarinya. Untuk tahap ini, antum hafal dhanna dan teman-temannya. Kemudian hafal tugasnya. Menasab mubtada, murafa, khobar. Begitu ya? Begitu tugasnya? Bukan. Menasab mubtada dan khobar. Langsung dua-duanya. Itu yang perlu di buku dasar. Nanti di Mutammimah, bahkan nanti akan dirinci. Ada kalanya tidak beramal. Ini nanti. Tidak selamanya itu kana, tidak selamanya itu inna, tidak selamanya itu dhanna beramal. Ada nanti waktunya dia tidak beramal. Tapi bukan di buku ini. Dipahami gini kan? Ini kan?
Nanti kita akan tahu di buku ketiga yang kita akan pelajari setelah ini insya Allah. Lihat, setelahnya lagi dia bilang tadi semuanya belum sebutkan wahiyya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa taqattu wa ja'altu wa sami'tu. Takul, kamu katakan sebagai contoh, dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Wa ra'aitu amron syakhison. Lihat, dua-duanya mansub. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Sebentar alhamdulillah Muhyiddin akan mencontohkan semuanya itu satu-satu. Akan mencontohkan semuanya satu-satu. Saya katakan sangat mudah sekali. Al-qismu tsalitsu min nawasikhil mubtada'i wal khabari. Jenis ketiga dari yang menghapus hukum mubtada dan khabar, dzanantu wa akhawatuha. Dzanantu dan saudari-saudarinya. Aina dhairuha fil amali, yaitu yang semisal dengannya dalam beramal. Itu dibilang saudarinya karena sama amalannya. Wahia tadakhulu alal mubtada'i wal khabari, dan dia masuk kepada mubtada dan khabar. Fatansibuhuma jami'an. Itu hukum Masya Allah. Pendek sekali kesimpulan, penelitiannya panjang. Mereka teliti ini semua ini. Jadi semua ini diteliti satu-satu. Didapatkan dalam kalam Arab. Paham ini? Dia menasab dua. Kecuali nanti ada satu di situ insya Allah. Sebenarnya ada satu yang dikritik. Yang dimasukkan oleh penulis di sini. Tapi di buku Mutammimah itu akan lebih ditegaskan. Bahwa dia tidak masuk. Bahwasanya dia tidak masuk. Jadi berdasarkan penelitian semua ini, fatansibuhuma jami'an. Maka dia menasab keduanya seluruhnya. Wa yuqalu lil mubtada'i, dan dikatakan untuk mubtadanya maf'ulun awal, maf'ul yang pertama. Jadi mubtadanya antum bilang maf'ul pertama. Untuk mubtadanya maf'ul pertama. Walil khabari, untuk khabar maf'ulun tsani, bilang katakan maf'ul tsani. Paham ya? Maf'ul tsani. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Jenis ini ada 10 fiil. Jadi kana ada 13, inna ada 6, dhanna dan saudari-saudarinya ada 10. Berarti untuk sekarang ini penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar 13 tambah 10 kan berarti 23 tambah 6. 29. Jadi untuk sekarang ini penyakit yang masuk pada mubtada khobar ada 29. 29 ini berbeda-beda kelompoknya. Ada kelompok yang merofa mubtada menasab khobar. Kelompoknya kana. Ada kelompok menasab mubtada merofa khobar. Kelompoknya inna. Ada kelompok menasab mubtada khobar. Kelompoknya siapa? Dhanna. Jadi semua 29. Ini penyakit sangat dibutuhkan dalam baca kitab gundul. Antum hafal ini 29 penyakit, 29 penyakit. Terus antum hafal golongannya. Ini golongannya siapa? Ini golongannya siapa? Itu sangat diperlukan. Karena kita baca kitab gundul itu tidak lepas dari pembahasan penyakit. Paham kan? Sisa antum tambah penyakit ke-30 fi'il ma'lum. Penyakit ke-31 fi'il majhul. Kan begitu? Paham kan? Iya. Setelah itu antum tambah alat penasab. Kan ada 10 jumlahnya kan? Berarti sudah 41. Terus ada alat penjazm berapa belas? Dikasih oleh penulis. Dari yang menjazm 2 fi'il dan 1. Kan ada 18. Berarti semuanya berapa itu? 50. 59. Ini penyakit. Sudah ada sebenarnya buku terkarang. Buku yang ditulis. Ada namanya di sana. Kitab yang berjudul Al-Awamil An-Nahwiyah. Penyakit-penyakit nahwu.
Jadi dia cuma membahas ini penyakit-penyakit. Ada bukunya, ulama sudah kumpulkan. Kan ulama macam-macam dalam bentuk menulis ini. Jadi ada yang hanya menulis penyakit. Jadi di sana ada buku tertulis. Ada buku tertulis namanya Al-Awamil An-Nahwiyah. Penyakit-penyakit nahwu. Jadi itu tadi yang kita bilang itu penyakit. Sudah ada yang mengumpulkannya. Sudah ada yang mengumpulkannya serta disebutkan tugasnya. Dipahami ini? Nah, sekarang kita lihat ini. Al-awwalu 10 ini. Yang pertama, donantu. Donantu. Nah contoh. Donantu Muhammadan sodiqon. Lihat. Mansub dua-duanya. Wasalitu. Watani yang kedua hasibtu. Perhatikan hafal temannya itu. Temannya yang kedua hasibtu. Nah hasibtul mala nafi'an. Mansub dua-duanya. Asalnya al-malu nafi'un. Paham ya? Mubtada khobar. Masuk hasibtu. Mansub dua-duanya. Wasali yang ketiga. Khiltu. Nah khiltul hadiqota musmiratan. Asalnya al-hadiqotu musmiratun. Masuk khiltu. Mansub dua-duanya. Warobi yang keempat. Za'amtu. Nah za'amtu bakron jari'an. Asalnya bakrun jari'un. Masuk za'amtu langsung mansub dua-duanya. Wal khamis yang kelima, ro'aitu. Nah contoh, nanti ro'aitu ini akan dirinci di mutammimah. Masih ada rincian untuk dia. Jadi ada beberapa kata ini butuh dirinci. Tapi jangan dulu di sini. Di sini cukup antum tugas, antum hafal. Oh inilah penyakit. Paham ya? Kemudian hafal tugasnya. Menasab mubtada dan khobar. Menasab mubtada dan khobar. Lihat sekarang ro'aitu. Nah contoh. Ro'aitu Ibrahim muflihan. Asalnya Ibrahimu muflihun. Asalnya. Tapi sekarang dinasab dua-duanya. Wasadisu yang keenam. Alimtu. Nah contoh. Alimtu sidqa munjian. Lihat. Asalnya as-sidqu munji. Kan tidak nampak dia kalau dhamma kan. Karena kalau dhamma ini isim mangkus. Dhamma muqaddaro. Jadi asalnya kalau marfu as-sidqu munji. Kemudian kalau mansub ringan fathah nampak alimtu sidqa munjian. Wasabi yang ketujuh wajadtu. Nah contoh wajadtu solaha babal khairi. Lihat asalnya as-solahu babul khairi. Paham ya? Kemudian masuk wajadtu. Mansub dua-duanya. Wasamin yang ke-8 ittakhadtu. Ya ittakhadtu. Contohnya ittakhadtu Muhammadan sodiqon. Asalnya Muhammadun sodiqun. Masuk ittakhadtu langsung mansub dua-duanya. Watasi yang ke-9 ja'altu. Kalau antum tanya apa terjemahannya? Sebentar. Kan ada maknanya sebentar yang dikatakan oleh penulis. Iya. Karena maknanya ini ada penggolongannya. Sebentar. Atasi ja'altu 9 ja'altu. Nah ja'altu dhahaba khataman. Lihat ja'altu dhahaba khataman. Asalnya ad-dhahabu khatamun. Tapi masuk ja'altu langsung dibaca nasab dua-duanya. Wal ashiru yang ke-10 sami'tu. Ini yang paling terakhir dan ini nanti yang juga dirinci di mutammimah. Ya, nah contoh sami'tu khalilan yaqra'u. Tapi perhatikan yaqra'u, dia kedudukannya ini berupa jumlah ini. Berupa apa? Jumlah. Kedudukannya mansub. Kalau lafaznya kan yaqra'u mansub, majrur marfu. Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tapi kedudukannya sebagai maf'ul tsani kalau di i'rab dengan i'rab ini. Kan nanti kan ada i'rab lainnya dia ini. Akan dibicarakan di buku berikutnya insyaallah. Ya. Ini kata beliau wa hadhil af'alul asyaratu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Fi'il yang 10 ini terbagi menjadi 4 pembagian. Ini dilihat dari maknanya.
Dilihat dari maknanya ada 4. Iya, kalau amalannya gampang. Menasab dua-duanya. Ini maknanya ada 4. Al-qismul awwalu, jenis pertama. Yufidu tarjiha wuku'il khabari. Memberikan faedah lebih kuatnya terjadi khobar itu, berita itu. Dibilang lebih kuat karena maknanya menyangka. Menyangka itu 51% ke atas. Nah, itu yang pertama. Wahwa arba'atu af'al. Yaitu ada 4 fi'il. Dhanantu, hasibtu, khiltu. Ini maknanya semuanya menyangka. Kita kembali ke contoh tadi. Dhanantu berarti kita contoh pertama. Dhanantu Muhammadan sodiqon. Terjemahannya. Saya menyangka Muhammad adalah seorang teman. Paham terjemahannya? Menyangka. Kata kedua hasibtu. Lihat contoh kedua. Urutannya sama nih. Contoh kedua. Berarti hasibtul mala nafi'an. Saya menyangka harta itu bermanfaat. Paham terjemahannya? Karena maknanya menyangka. Wakiltu. Kata ketiga khiltu. Maknanya juga sama. Menyangka. Khiltul hadiqata muthmiratan. Saya menyangka kebun itu berbuah. Apa maknanya? Yang keempat. Waza'amtu. Contoh yang keempat juga di nomor 4. Za'amtu bakron jari'an. Saya menyangka bakar itu pemberani. Apa maknanya? Jadi maknanya itu sama. 4 itu. Memberikan faedah tarjihul khobar. Tarjihu wuku'il khobar. Lebih rojih. Berarti kan ada yang tidak rojih, tidak. Lebih kuat. Lebih kuat terjadinya khobar. Ini disebut sebagai sangkaan kuat. Sebagai sangkaan kuat. Dipahami ini? Ini 4 pertama. Wal qismu tsani, jenis kedua. Sebentar kita kembali lagi ke contoh. Yufidul yakin. Bukan sekedar lebih roji. Tapi memberikan faedah yakin. Jadi antum terjemahkan yakin. Wa tahqiqu dan nyatanya. Benarnya wuku'il khobar. Terjadinya khobar itu. Kalau tadi cuma menyangka. Kalau ini dia pastikan terjadi. Makanya dibilang yakin. Wahwa thalathatu af'al. Dan ini 3 fi'il. Wahya dia adalah ro'aitu. Hati-hati. Ro'aitu. Ini biasa diterjemahkan melihat. Tapi itu kalau tidak butuh 2 maf'ul. Ini butuh 2 maf'ul. Kalau dia punya 2 maf'ul. Terjemahkan yakin. Kembali ke contoh sebelumnya. Contoh kelima. Ro'aitu Ibrahima muflihan. Apa terjemahannya? Saya yakin Ibrahim beruntung. Paham terjemahannya? Jadi tadi menyangka. Kalau sekarang yakin. Kata kedua, wa'alimtu. Alimtu. Kalau 2 butuh maf'ul. Butuh 2 maf'ul. Maknanya yakin. Kalau cuma 1 maf'ul maknanya mengetahui. Nanti akan diuraikan lagi di Mutamimah insyaAllah. Dipahami dulu maknanya. Dia bermakna yakin. Contoh yang ke-6. Lihat di contoh yang ke-6. Alimtu sidqa munjian. Dia terjemahkan, saya yakin kejujuran itu menyelamatkan. Paham terjemahannya? Saya yakin kejujuran itu menyelamatkan. Yang ketiga, wawajadtu. Fi'il yang ketiga bermakna mendapatkan. Saya wawajadtu bermakna yakin adalah wajadtu. Lihat contohnya. Contohnya as-sabit, contoh yang ke-7. Nah, wajadtu solaha babal khairi, hati-hati. Terjemahannya. Saya yakin as-solah, kesolehan itu adalah pintu kebaikan. Babal khair, kesolehan itu adalah pintu kebaikan. Dipaham terjemahannya? Baik, itu golongan kedua. Maknanya yakin. Wal qismu tsalits, golongan yang ketiga. Yufidu tasyir.
Memberikan faedah makna menjadi. Wal intiqal dan berubah. Menjadi dan berubah. Berapa fi'il? Wahuwa fi'lan. Ini cuma ada 2 fi'il. Wahuma dia adalah ittakhadtu dan ja'altu. 2 ya. Kembali ke contoh. Contoh ke berapa? Ittakhadtu. Ke 8. Ke 8. Lihat. Ittakhadtu Muhammadan sodiqon. Apa artinya ini? Maknanya tadi at-tasir menjadi dan berubah. Berarti ittakhadtu saya menjadikan Muhammad sebagai teman. Kalau di atas tadi maknanya saya menyangka. Kalau ini maknanya saya menjadikan Muhammad sebagai teman. Dipahami ini? Apa maknanya ini? Ini maknanya dia. Fi'il kedua. Ja'altu. Lihat ja'altu. Contoh yang ke-9 di buku. Ja'altu dhahaba khotaman. Saya menjadikan. Merubah. Kan intiqal. Menjadikan, merubah. Ad-dhahab. Emas. Khotaman. Menjadi cincin. Menjadi apa? Cincin. Khotaman. Dipahami ini arti-artinya? Ini golongan ketiga. 2 fi'il. Wal qismur rabi. Golongan keempat dan ini terakhir. Yufidun nisbati fis sam'i. Memberikan faedah. Yufidu memberikan faedah. An-nisbata penyandaran. Fis sam'i kepada pendengaran. Hanya dikatakan saya mendengar. Apa maksudnya? Saya mendengar. Wahwa fi'ilun wahid. Kalau ini hanya 1 fi'il. Wahid fi'il 1 fi'il. Wahwa sami'tu. Yaitu hanya apa? Sami'tu. Contoh ke berapa tadi? Ke 10. Dia bilang sami'tu khalilan yakra'u. Saya mendengar Khalil membaca. Saya mendengar Khalil membaca. Dipahami ini? Saya mendengar Khalil membaca. Jadi dia sandarkan itu kepada apa? Pendengarannya. Kepada pendengarannya. Selesai. Secara makna. Dan secara amalan tugas fi'il-fi'il ini. Nanti ada rincian lagi lebih luas, lebih dalam. Untuk dia ini di buku berikutnya. Alhamdulillah. Ini sudah selesai. Kemudian setelahnya kita akan dibawa oleh penulis ke pembahasan at-tawabi. Yang seharusnya tawabi ini adalah disampaikan di bab terakhir. Karena dia namanya tawabi ikut ke marfu, ikut ke mansub, ikut ke majrur. Kan begitu? Seharusnya, tapi belum dahulukan di marfu. Tapi ini jadinya bagus juga karena supaya nanti ketika kita bahas mansub, itu akan lebih sedikit yang kita akan bahas. Akan lebih sedikit yang kita akan bahas. Tawabi, antum sudah tahu sebelumnya. Dia ada 4. Ada 4 tawabi. Ada na'at. Ada atof. Ada taukid. Dan ada apa? Badan. Itu yang kita akan bahas di tawabi. Kita masuk sedikit di pembahasan na'at. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an-na'atu. Na'at. Na'at. Qal beliau berkata. Babun na'ati. Bab na'at. An-na'atu tabi'un lil man'uti. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Buku kedua tentunya sangat mudah sekali bagi antum. Na'at itu adalah tabi, pengikut. Na'at adalah pengikut lil man'ut, untuk man'utnya, yang diikutinya, yang disifatinya. Na'at kan sifat. Pengikut untuk man'ut yang disifatinya. Fi raf'ihi, pengikut dalam hal apa? Kata penulis fi raf'ihi, dalam hal rofa'nya. Pengikut dalam hal rofa'nya.
Wa nasbihi dalam hal nasabnya. Wa qabdihi dalam hal jarnya. Wa ta'rifihi dalam hal ma'rifahnya. Wa tankirihi dan dalam hal nakironya. Makanya kaidah na'at itu ropa-ropa, nasab-nasab, jar-jar, nakiro-nakiro, ma'rifah. Takul kamu katakan contohnya. Qoma Zaidun al-aqilu. Lihat al-aqilu. Ma'rifah, marfu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Lihat al-aqila. Ma'rifah, mansub. Marartu bi Zaidin al-aqili. Lihat al-aqili. Ma'rifah, majrur. Mudah sekali kalau di matan. Ya, sebentar ada tambahan di syarah oleh Muhyiddin, insyaallah faedah tambahan yang membuat kita lebih dalam lagi dalam memahami na'at. Saya katakan an-na'atu fil lughah, na'at secara bahasa wal wasfu, dia adalah sifat. Jadi namanya na'at itu sifat. Wa fi istilahin nahwiyin, dan menurut istilah ulama nahwu, huwa tabi'ul mustaqqu. Masya Allah. Na'at itu adalah tabi'ul mustaq. Pengikut yang mustaq. Ini dalam sekali ini takbir. Pengikut yang berasal dari pecahan. Artinya itu na'at itu biasanya kata-kata yang punya pecahan. Isim fa'il, isim maf'ul. Dia tidak bisa isim jamid. Tahu isim jamid? Yang tidak ada tasrif. Ini na'at berasal dari kata yang punya tasrif. Paham? Makanya contohnya tadi kan al-aqilu. Dari kata aqala ya'aqilu. Aqlan aqilun. Paham ini? Itu na'at. Dia berasal dari kata-kata yang mustaq. Ini penting sekali takbir mustaq ini. Paham ini? Kata mustaq. Itu na'at. Kata-kata yang mustaq. Yang ada pecahannya. Awil mu'awwal bil mustaq. Atau kalau ada jamid, ditakwil ke mustaq. Ditakwil ke kata yang punya pecahan. Diubah ke kata yang punya pecahan. Fungsinya al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifi. Menjelaskan fungsinya na'at ini. Menjelaskan untuk yang diikutinya pada yang ma'rifah. Menjelaskan untuk yang diikutinya pada ma'rifah. Wal al-mukhassisu, yang mengkhususkan lahu untuknya fin nakirat, pada nakiro. Ini sudah rincian yang sangat bagus. Fungsi na'at. Perhatikan saya contohkan na'at. Ja'a Zaidun al-alim misalnya. Ini al-alim mustaq. Ya, ini al-alim apa? Mustaq. Tahu mustaq? Pecahan. Ada tasrifnya ini. Alima, ya'lamu, ilman, alim. Kata-kata pecahan. Dipahami ini? Kata yang ada apanya? Pecahannya. Itu dia mustaq. Terus. Ini ma'rifah. Menjelaskan yang ma'rifah. Kalau dia datang setelah ma'rifah, na'atnya ma'rifah, fungsinya ada menjelaskan. Menjelaskan. Siapa ini Zaid? Paham ini? Datang Zaid. Siapa Zaid? Al-alim. Yang berilmu. Banyak Zaid. Ada Zaid penjual ikan. Paham ini? Zaid tukang batu, tukang kayu. Kan banyak Zaid. Oh, ini Zaid yang siapa? Yang berilmu. Paham gak ini? Ini namanya menjelaskan. Ini kalau ma'rifah. Bagaimana kalau nakiro? Contoh nakiro. Ja'a rojulun. Datang seorang lelaki. Saya bilang alimun.
Datang seorang lelaki yang berilmu. Apa fungsinya ini alim? Paham pertanyaannya? Fungsinya adalah taksis. Mengkhususkan ini laki. Kan namanya rojul. Semua laki-laki dewasa namanya apa? Rojul. Umum kan? Semua rojul. Semua laki-laki dewasa namanya apa? Rojul. Tapi ketika datang kata alim. Langsung apa? Ini laki-laki yang khusus. Yaitu khusus yang siapa? Khusus yang apa? Berilmu. Ini fungsinya naat. Menjelaskan sebelumnya atau mengkhususkan sebelumnya. Dari mana kita dapat nanti, kapan kita bilang menjelaskan, kapan kita bilang mengkhususkan. Lihat, kalau ma'rifah menjelaskan. Kalau nakiro mengkhususkan. Paham ini? Jadi nanti itu kita bisa pahami. Ja'a rajulun alim. Datang lelaki khusus yang berilmu. Ja'a Zaidun al-alim. Datang Zaid yang berilmu. Dipahami ini? Satu maknanya khusus, satu maknanya apa? Menjelaskan. Paham ini naat? Di samping antum pahami tadi itu yang kata mustaknya. Jelas ya? Ini untuk tahap awal naat. Rinciannya lebih jauh lagi kita akan pelajari di hari Senin insya Allah. Kita pelajari di hari Senin. Iya. Kita usahakan mudah-mudahan pekan depan itu kita bisa selesaikan tawabi. Insya Allah. Iya. Sampai situ dulu. Subhanallah hamdik. Jangan lupa murojaah. Dah. Hari Senin kita murojaah yang pertemuan lalu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.